Sebenarnya kita ngapain sih di sini? Kalian harus balik ke kampus mas 1 jam lagi. Dan hari ini nggak ngampus loh, cuma demi ngikutin mama kesini. Terus kita cuma ngapain di sini? Masa cuma duduk gini doang? Nah, jawab. Tunggu sebentar lagi ya sayang. Tuan sayang belum datang. Kita bakalan nunggu Tuan sayang dulu untuk memulai perbincangan ini. Dan kalau kampus, kamu kan bisa ngampus besok. Jadi tenang aja. Apa? Jadi mama mau jodohin aku? Kenapa nggak bilang dari awal sih ma? Kalau Glenn tahu Glenn mau kesini. Dan Glenn juga masih kuliah ma, nggak mau nikah dulu. Glenn masih mau untuk cita-cita Glenn di masa depan. Tenang saja sayang, setelah kalian menikah tante bakal pastiin gak akan ada yang larang kamu buat kuliah. Kamu masih bisa belajar dan bekerja seperti pada umumnya, jadi tidak perlu ada permasalahan. Baik tante, terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih. Kemudian kita masih nunggu siapa sih ma? Kan udah ada yang lengkap di sini. Kalau nunggu bapak nggak mungkin kan? Bapak masih di luar kota. Terus mama mau nungguin siapa? Kak Sehan. Ya tentu saja mama menunggu kakakmu. Orang yang mama mau jodohkan itu kakakmu. Bukannya kamu sudah punya kekasih dan akan bertunangan. Dia juga baik pada mama. Tapi Kak Sehan pasti lama mam. Dan dari sini tidak bakal lama lagi menunggu. Dia juga harus kembali ke kampusnya. Dan kalau Kak Sehan tidak mau juga bisa untukku. Kenapa mama menyuruh Arsen pulang kayak gini? Arsen masih banyak kerjaan di kantor dan belum selesai hari ini. Arsen harus balik secepatnya. Emang ada apa sih? Kenapa Arsen harus balik sekarang? Apa dia yang akan dijodohkan denganku? Kelihatannya sangat seram untukku. Langsung pada intinya saja ma. Mama tahu kan Arsen gak suka basa-basi. Jadi untuk apa mama panggil Arsen pulang hari ini? Arsen harus ada meeting nanti. Dan juga masih banyak kerjaan di kantor yang belum Arsen selesaiin ma. Apa benar pria ini yang akan dijodohkan denganku? Yes, kenapa dia melihat ke arah sini? Ya sudah, berhubung kamu sudah sampai ke sini, langsung ke topik awal saja. Mama juga tahu kamu tidak suka basa-basi. Kamu lihat perempuan yang ada di samping kursi duduk kamu itu. Mama akan menjodohkan kamu dengan dia. Apakah mama serius ingin menjodohkanku dengan gadis ini? Sepertinya dia masih anak yang mengecek pendidikan. Tentu saja mama serius, dan bukan kamu juga yang menyarankan dia menjadi istri kamu. Sudahlah, terima saja. Mungkin dia memang istri yang baik untuk kamu, Arsen. Ya sudah kak, kalau tidak mau berikan saja padaku. Aku akan menjadikannya istri kedua nanti setelah aku menikah dengan kekasihku. Bagaimana, kau setuju? Apakah dia seorang gadis yang pintar dalam memuaskan hasrat laki-laki? Mungkin memang itu keahlian yang untuk menjadi Maaf tante, acara ini kapan selesainya? Saya harus kembali ke kampus 1 jam lagi untuk menyelesaikan pendidikan saya. Jadi dia masih mahasiswa dan dia sedang berkuliah sekarang ini. Apakah dia serius menerima perjodohan ini? Apakah tidak berat untuknya? Tunggu sebentar lagi ya sayang. Nanti setelah kalian menikah, tolong buatkan cucu yang cepat untuk tante. Tante sudah tidak sabar untuk membuang cucu. Oke? Cucu ya tante, tapi bagaimana cara membuatnya? Saya saja tidak bisa untuk membuat anak. Saya saja sekarang sedang belajar tentang embrio untuk membuat anak. Kukira dia gadis yang pintar untuk memiliki hasrat laki-laki.
Ternyata dia gadis yang polos dan lugu, tapi aku lebih menyukai perilaku gadis yang seperti itu. Dan ini ada bagusnya, aku akan menerima perjodohan ini karena calon istriku adalah gadis yang lugu, dan aku bisa memainkan permainan yang kusuka untuknya, dan bisa mengajari pula bagaimana cara memainkan permainan itu. Ada apa dengan ekspresimu, Kak? Sepertinya kau sedang merencanakan sesuatu. Merencanakan apa kau? Apakah sesuatu yang cukup licik kulihat-lihat? Nah, Glenn, perkenalkan mereka berdua adalah putra saya. Yang ada di samping kursi kamu, namanya adalah Arsen Aldrich Javendra. Kamu akan menikah dengannya. Dan kamu bisa memanggilnya dengan sebutan Sean. Arsen, panggil gue dengan nama itu. Gue mau lo panggil gue dengan nama itu, oke? Apa? Apakah dia sudah gila menyuruhku dengan nama itu? Bukannya nama itu sangat sakral untuk disebutkan pada orang baru? Bukankah hanya keluarga yang saja yang boleh menyebutkan dengan nama itu? Baiklah Tuan, aku akan memanggilmu dengan nama Arsen. Apakah Tuan Sean sudah gila? Bukankah nama itu hanya nama khusus untuk keluarganya dan bukan orang baru yang bisa menyebutnya? Mungkin dia memang sudah mencintai putriku dari awal. Baiklah Nyonya, kalau pembicaraannya sudah selesai saat ini, saya ingin pulang bersama putri saya. Hei Kak, apa kau serius menerima perjodohan itu? Kupikir dia bukan tipe cewek yang khusus untukmu. Apakah kau serius ingin menerimanya menjadi istrimu? Bukankah tipemu bukan yang seperti itu? Dia cukup polos untuk menjadi istrimu, Kak. Sudahlah, jangan urusi urusanku, urus saja urusanmu sendiri. Lagi pula kau juga ingin bertunangan kan minggu depan, urus saja pertunanganmu itu. Dan jangan urusi lagi istriku itu, biarkan dia. Kau sudah memiliki calon tunangan, urus saja calon tunanganmu itu. Untuk apa kau mengurusi urusanku? Kau paham? Lebih baik urus saja urusanmu sendiri. Aku cuma sebatas bertanya, Kak. Kalau kau memang tidak suka ya sudah, tidak usah dijawab. Lagi pula aku juga sudah memiliki seorang kekasih. Untuk apa aku mengincar istrimu itu? Tapi dia memang cukup cantik untuk menjadi pendamping hidup, bukan? Sudahlah, jangan urusin calon istriku, urus saja perusahaan dia mau, perusahaanmu yang hampir bangkrut itu. Untuk apa kamu mengurusi calon istriku? Ya sudahlah jika itu maumu. Glenn, tadi gue nggak lihat lo di kampus. Lo kemana? Lo juga nggak izin lo. Tadi gue nyariin lo anjir di kampus kalau ketemu. Apa ada urusan pribadi yang nggak bisa lo tinggal buat ngampus? Gue tadi nemenin nyokap ke rumah orang, dan ya gue agak nggak suka juga nemenin dia ke situ. Asal lo tahu, sebenarnya gue tuh mau dijodohin anjir ke situ. Gue awalnya nggak gimana ya, kayak nggak percaya aja. Tiba-tiba nyokap gue nyuruh gue ke situ. Awalnya dia itu cuma nyuruh gue buat nemenin dia, dan gue nggak expect kalau dia mau jodohin gue di situ. Dan asal lo tahu, orang yang mau dijodohin itu juga nerima aja. Bukannya dia harusnya nolak ya. Gue tadi itu ya udah kayak gimana ya, sok polos gitu anjir, tapi itu masih nerima aja. Apa? Lo dijodohin? Serius? Gak bercanda kan? Tapi lo masih kuliah kan meski lo udah mau nikah? Gue gak mau ya gue di kampus sendirian. Gue gak punya teman kecuali lo, Glenn. Tapi gue gak expect anjir nyokap lo bakal jodohin lo.
Gue kira dia orangnya gak peduli sama lo karena ngurusin kakak lo itu. Ya secara kan lo cuma anak angkatnya, tapi gimana ya, gue masih gak percaya. Terus siapa coba orang yang mau dijodohin sama lo itu? Gue kepo banget anjir. Coba siapa, cerita ke gue. Gue penasaran banget nih, gak bisa gue tahan. Rasanya kepo banget. Arsen Aljit Davendra. Lo tahu kan nama itu? Nama pengusaha yang terkenal di kota ini. Bukan cuma pengusaha sih, dia juga seorang mafia. Dan gak expectnya dia malah menerima perjodohan ini. Gue aja bingung sama pikiran dia. Tapi ya, kakak gue tuh selalu maksa gue buat dijodohin sama dia, tau nggak? Awalnya gue tuh udah nolak. Ya tadi sih di rumah gue nolaknya. Dan lo tahu, kalau gue nolak, pasti nyokap gue tuh bahas tentang siapa meninggalnya anak gue, tau nggak? Gue tuh kayak ngerasa bersalah gitu kalau dia bahas itu. Jadi mau nggak mau gue harus menerima perjodohan ini. Ya gimana ya, gue harusnya tuh masih kuliah kan. Gak cocok gue buat jadi istri di umuran gue yang masih muda kayak gini. Apalagi kakak, harusnya dia kan yang dijodohin. Kenapa harus gue coba? Mentang-mentang gue anak angkat, terus dia bisa ngatur gue seenaknya gitu. Apa? Arsen Aljit Davendra? Wih gila sih kalau lo jodohin sama dia. Dia itu pengusaha sekaligus mafia anjir di kota ini. Dan dia kayaknya kejam ya. Lo yang sabar ya kalau lo jodohin sama dia. Tapi kenapa dia bisa nerima lo? Kan menurut gue lo bukan tipe dia banget. Pasti dia suka cewek yang kayak gimana ya, yang kayak gitu deh pokoknya. Masa dia nerima lo kayak gini sih? Kan gak mungkin banget. Dan lo yang sabar ya. Tapi gue jamin hidup lo bakal berubah sih kalau lo nikah sama dia. Secara kan dia orang kayak anjir. Dan pasti lo enak banget kalau udah nikah sama dia. Gue nggak peduli mau gue nikah sama dia, hidup gue bahagia atau gimana. Pokoknya gue tuh nggak suka. Gue tuh gimana ya, gue tuh nggak suka dijodoh-jodohin gitu loh. Gue mau nentuin jalan hidup gue sendiri. Kenapa hidup gue gini banget sih? Ya gimana ya, gue tuh sebenarnya gue pernah suka anjir sama seseorang. Ya mungkin emang gue harus terima yang kayak gini sih. Tapi sebelnya itu kakak gue bukannya gimana ya, dia kan tahu yang mau nikah sama dia gue itu orkai, tapi dia itu slow banget gitu loh. Kayak kan gue tahu ya dia itu matre, tapi gimana sih dia itu gimana ya jelasinnya ke lo. Gue juga bingung mau jelasin apa kalau ya dia itu kayak ngejar harta gitu loh. Tapi kenapa dia nggak mau sama cowok itu coba? Kenapa harus gue yang dijodohin sama cowok itu? Kan nggak expect banget kakak gue nolak sama dia. Lo yang sabar ya ngadepin lo hidup lo yang gak sekarang ini. Gue ada kok selalunya sama lo. Tenang aja, gue gak bakal pernah gak dukung lo. Gue selalu dukung lo Glenn. Tenang aja ya, masih ada gue di sisi lo. Jadi lo jangan ngerasa sendirian. Gue masih ada buat lo Glenn. Ya, kalau lo butuh apa-apa cari gue. Gue bisa kok jadi teman curhat lo. Pokoknya segala sesuatu yang lo butuhin lo bisa cerita ke gue ataupun minta ke gue. Jadi anggap aja gue kayak adik lo atau kakak lo. Terserah deh lo mau anggap gue apa. Yang penting gue selalu ada di samping lo Glenn. Lo jangan ngerasa sendirian ya, ataupun ngerasa kesepian. Gue selalu ada kok di samping lo. Oke? Iya gue tahu kok ada lo di sisi gue. Gue sangat bahagia banget bisa dapetin sahabat kayak lo. Lo tuh kayak lebih dari sahabat, tau nggak? Lo tuh penyemangat gue banget. Thank you ya. Apakah pernikahan ini akan bahagia? Ada apa denganmu? Kenapa kau melamun? Tidak ada apa-apa kok Tuhan. Ayo Glenn, lo bisa semangat. Tadi dia melamun, sekarang senyum sendiri. Memang dasar bocah.